Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa. Dalam dialog hari ini kami akan membahas pemerintah bersikukuh pertahankan revisi Undang-Undang KPK. Saya ke Prof. Bambang terlebih dahulu. Prof, bagaimana pandangan Anda terkait Presiden tolak terbitkan Perpu Undang-Undang KPK ini? Ya, memang secara logis, realistis, alasannya belum cukup untuk diadakan Perpu. Tentu Presiden bersikukuh. Kemudian tentang pengesahan RUU KPK itu kan Presiden sudah memberikan jawaban yang konkret secara statement bahwasannya telah memenuhi prosedural mekanisme hukum yang ada, yang berlaku. Mas Kurnia sendiri, tanggapan Anda? Ya, kalau saya mungkin sedikit berbeda dengan Prof, karena pada dasarnya saat ini kondisi KPK benar sedang genting. Jika Undang-Undang KPK ini disahkan, beberapa kewenangannya justru dilucuti dalam Undang-Undang yang baru. Maka dari itu, kalau kita pandangan kita, putusan MK tahun 2009 yang menyatakan bahwa Perpu ada 3 syarat, maka dari itu 3 syarat itu menurut kita terpenuhi karena ada kegentingan yang mendesak, dan juga karena undang-undang jika direvisi selanjutnya membutuhkan waktu, dan juga salah satunya tentang kekosongan hukum. Dan maka dari itu kesimpulan kita adalah Presiden Jokowi harus segera menerbitkan Perpu untuk menyelamatkan KPK dari legislasi yang justru mengancam keberadaan KPK dan masa depan pemberantasan korupsi. Oke, baik. Dan apa langkah selanjutnya menurut Mas Kurnia bila ingin menggagalkan Undang-Undang KPK versi revisi ini ya? Karena Mas Kurnia juga pernah katakan ada banyak opsi yang seharusnya diambil Presiden. Ya, karena ini sudah terlanjur disahkan oleh DPR dan pemerintah, maka ada 2 opsi. Yang pertama tadi Perpu, yang kedua adalah melalui mekanisme uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita ICW meyakini kita sendiri akan melakukan judicial review, dan sudah banyak statement dari beberapa lembaga organisasi yang menyatakan akan melakukan judicial review. Jika ini kita melihat lebih jauh, pesannya adalah ketika banjir judicial review di Mahkamah Konstitusi, harusnya DPR dan pemerintah malu karena produk legislasi yang mereka ciptakan justru banyak dipersoalkan, baik secara tataran diskursus di tengah masyarakat dan juga di tataran uji materi konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Dan Prof. Bambang, Perpu ini pernah dikeluarkan oleh Presiden SBY kalau nggak salah pada tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang KPK. Tanggapan Anda terkait ini? Jadi iya, kondisinya berbeda antara pemerintahan SBY dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Jadi revisi Undang-Undang KPK yang baru disahkan oleh DPR itu dalam pandangan saya, kajian akademisnya sudah final, saya juga membaca. Saya lihat kemudian adanya aturan mekanisme pasal-pasal misalnya yang krusial itu menurut saya ada 2, tentang penyadapan, tentang pengawasan, yang itu memang harus dikaji secara mekanisme yang baik, mencari solusi. Karena apa? Musuh kita bersama ini adalah koruptor. Secara sosiologis ada pro dan kontra terhadap revisi itu. Artinya tidak serta-merta semua menerima dan tidak serta-merta juga semua menolak. Atas dasar itu adanya kajian-kajian. Nah, solusinya Presiden harus mengambil sikap. Jangan terlena dengan kegaduhan publik yang semakin hari berkepanjangan memanas. Solusi utamanya adalah yang pertama, tidak mesti membuat Perpu, minimal melihat karena dari 2 kubu yang kontra secara sosiologis harus dicarikan solusi. Ada yang pro, ada yang kontra. Solusinya Presiden minimal membekukan yang hari ini dan mencari figur KPK yang lama menjadi PLT juga bisa, atau dengan Perpu tadi seperti yang dibilang Mas Kurnia juga bisa. Tapi harus ada kajian lah yang masyarakat juga bisa redah
tidak curiga terhadap kegaduhan yang belum berujung ini. Mas Kurnia setuju dengan kata Prof. Bambang solusinya? Iya, memang benar bahwa saat ini Presiden mungkin bisa dikatakan tidak jelas sikapnya seperti apa. Karena misalnya begini, soal revisi Undang-Undang KPK kemarin, ketika naskah dari DPR, persetujuan dari DPR sampai di meja Presiden, Presiden itu mempunyai waktu 60 hari menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi faktanya tidak sampai 10 hari Presiden Jokowi langsung konferensi pers dan mengatakan poin-poin mana yang ditolak dan poin-poin mana yang disetujui. Sementara tadi benar kata Prof, tidak ada kajian secara jelas yang dilakukan oleh Presiden begitu. Misalnya terkait dengan Dewan Pengawas. Ini kan ini sebenarnya yang menjadi polemik selama ini. Kalau kita berbicara tentang pengawasan sebuah lembaga negara independen seperti KPK, belum ada di negara manapun yang membentuk sebuah lembaga khusus untuk pengawasan. Tapi yang justru dibangun adalah sistem pengawasannya seperti apa. Dan sejauh ini KPK bahkan mempunyai salah satu kedeputian yang mengawasi internal KPK dan bisa dilihat data siapa-siapa saja yang pernah terkena sanksi internal di KPK. Bahkan di tataran pimpinan pun pernah. Dan kalau kita berbicara konteks pengawasan keuangan, ada Badan Pemeriksa Keuangan. Dan DPR poin pentingnya adalah berhak melakukan rapat dengar pendapat dengan KPK dan bisa mengajukan hak angket juga kepada KPK berdasarkan putusan MK tahun 2017 yang lalu. Lalu mekanisme pengawasan seperti apa yang dalam logika DPR dan pemerintah yang kurang di KPK? Dan poin penting hari ini adalah yang dibutuhkan KPK bukan revisi Undang-Undang KPK, tapi revisi Undang-Undang Nomor 3199 Junto 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena ada beberapa aturan internasional dalam United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang belum terimplementasi dengan baik dalam hukum material kita. Dan juga selama ini kita bisa lihat tingkat kepercayaan publik pada KPK masih tinggi, kinerja KPK dalam konteks penindakan juga bisa dikatakan baik, belum ada satupun terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan sejak KPK berdiri. Selain dari itu juga kinerja pencegahan KPK juga bisa dilihat berapa aset recovery yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK. Bahwa KPK butuh perbaikan, saya sepakat begitu. Tapi bukan berarti harus dengan menggerus beberapa kewenangan yang selama ini menjadi leading sektor dalam penindakan KPK. Baik, kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.